Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa sallim tasliman kathiran kathira wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsih zinata arshihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mempertemukan kita lagi dalam majelis ilmu mingguan ya. Setiap Selasa malam Rabu jam 8 hingga jam 9 malam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam jagaan Allah, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya orang beriman itu dilindungi Allah, dijaga Allah, malah dicintai Allah. Inilah tajuk kita yang mau disorot malam ini, tentang cinta Allah kepada orang beriman. Tentang cinta Allah kepada orang beriman diambil daripada kitab Tajul Arus ya. Kitab Tajul Arus Al-Hawi li Tahdzibin Nufus. Kitab yang dipelajari, dibincang, disorot di Kupu SB. Kita bersyukur melalui Instagram Pusat Kajian Jawi dan Kitab Turas Kolej Universiti Perguruan Agama Sri Begawan Kupu SB, kita dapat melaksanakan program ini, di mana Pusat Kajian Jawi setiap minggu mengadakan majelis ataupun forum seperti ini ya. Jadi tajuk kita malam ini tentang si mukmin mencintai dan dicintai. Ini istilah pengarang sendiri. Istilah pengarang Syekh Al-Imam Ibnu Athaillah Sukandari rahimahullah, yang lahir tahun 658 Hijrah, meninggal 709 Hijrah. Kalau ikut tahun Masehinya, lahirnya 1260, meninggalnya 1309. Mudah-mudahan Allah merahmati pengarang ini. Pengarang ini sebenarnya sangat terkenal di mana-mana dengan banyak karyanya, terutama sekali kitab Al-Hikam yang disyarah oleh ulama. Barangkali ada 50 ulama mensyarahkannya, menghuraikannya, termasuklah terjemahan Melayu yang juga dikaji di Kupu SB di Pusat Kajian Jawi dan Kitab Turas. Baiklah, apa kata pengarang kitab ini? Kita akan sebutkan teks ucapannya yang menyatakan si mukmin itu dicintai dan mencintai. Qala al-muallif nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa ulumi ulama'il amilin. Qala al-muallif rahimahullah, iza tabal abdu farihat bihi daruhu minal jannah wa tafrah bihi as-sama'u wal ard war rasulu sallallahu alaihi wasallam fal haqqu subhanahu lam yarda an takuna muhibban bal mahbuban wa ainal mahbub minal muhib. Inilah ungkapan kata pengarang dalam kitab Tajul Arus. Apa maksudnya dalam bahasa Melayu? Apabila si hamba bertaubat. Ini dikaitkan dengan taubat ya. Cinta dikaitkan dengan taubat. Kenapa? Dalam Quran sendiri, dalam ayat 222 suratul Baqarah 222, di sana Allah menyanjung, memuji orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai, mengasihi orang yang bertaubat. Maka Ibnu Athaillah mengatakan, iza tabal abdu farihat bihi daruhu minal jannah. Apabila hamba mukmin itu bertaubat, istana kediamannya di surga turut bergembira. Subhanallah. Karena yang mengaturkan istana itu Allah ya. Bila Allah bergembira dengan taubat hambanya, tempat yang mau ditujunya nanti di sana, katanya istananya di jannah turut bergembira, malah langit dan bumi juga bergembira. Subhanallah. Di mana orang itu berada,
di mana rumahnya, di mana kediamannya, di mana tinggalnya, tanah perumahan itu turut bergembira. Langit juga. Ada apa hubungannya dengan langit? Nah, kata ulama, dalam Quran juga sebut, dalam hadis juga ada, amal ibadat kita ini diangkat, dilaporkan setiap hari melalui langit ya, disampaikan ke langit. Katanya laporan harian disampaikan 2 kali sehari. Lain lagi laporan mingguan. Jadi laluan amal ibadat saat amal kita diangkat ke langit turut bergembira. Langitnya bergembira seperti mana bumi juga bergembira. Malah katanya Rasul juga menyaksikan. Rasul Muhammad SAW juga turut bergembira. Subhanallah. Allah bukan hanya menginginkan Anda sebagai muhib. Ini kita karena paham istilah ya. Ini istilah Ibnu Athaillah. Pencinta itu bahasa Arabnya dalam karya Ibnu Athaillah dikatakan muhibbun, al-muhib. Allah bukan hanya ingin orang itu sebagai muhib, pencinta, bahkan juga mahbub. Jadi status mukmin itu 2 ya. Indahnya apa itu? Kandungan kitab Tajul Arus memperkenalkan status kita nih. Si mukmin itu muhib, pencinta, artinya mencintai Allah. Si mukmin juga mahbub, artinya dia dicintai. Mencinta dan dicintai, dua-dua sama dia. Ini yang menarik ini. Lalu Ibnu Athaillah mengatakan lagi, wa ainal mahbubi minal muhib. Subhanallah. Tentu jauh perbezaan antara mahbub dengan muhib. Mahbub itu dari pihak Allah ya. Muhib itu daripada pihak kita ini. Kita mencintai Allah wajib ya. Wajib mukmin mencintai Allah. Karena iman itu kalau tak mencintai tak sah imannya. Iman tidak dikira kalau tidak sampai kepada tahap cinta ya. Subhanallah. Malah dalam Quran kalau kita buka suratul Baqarah di juz 2 itu disebutkan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sepatutnya orang beriman itu cintanya kepada Allah maksimum ya. Dia memaksimalkan cintanya kepada Allah. Inilah basic pembicaraan kita malam ini tentang muhib dengan mahbub. Pencinta dengan yang dicintai. Ini istilah yang digunakan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sukandari rahimallahu ta'ala. Mudah-mudahan sebanyak sedikit ilmu ini akan masuk ke hati kita. Lalu cinta kita diharapkan meningkat ya dengan keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sukandari rahimahullah. Baik. Kalau kita lihat pula pandangan murabbi ya. Kita ini kalau ingin maju kata ulama mesti ada murabbi, ada mentor, ada pembimbing rohani. Bila kita belajar daripada pembimbing rohani itu banyak di mana-mana ya. Orang yang menggeluti seluk-beluk cinta, seluk-beluk hati dan jiwa selalu bercakap tentang ini. Kata mentor ataupun pembimbing rohani, tugas hidup kita ini selain mengurus jasad, semua orang tahu tentang jasad ya. Selain mengurus jasad, kita perlu mengurus al-qalb, yaitu hati. Perlu mengurus an-nafs, yaitu nafsu. An-nafsu sudah jadi bahasa Melayu. Dalam Quran nafsu, dalam hadis nafsu. Al-qalb belum menyerap dalam bahasa Melayu lagi. Patutnya kita serapkan saja qalbu ataupun qalbi ataupun qalbun. Terpulanglah. Yang jelasnya kata ulama, hidup kita ini selain mengurus jasad, body, kita karena mengurus qalbun. Qalb, hati. Yang ada dalam doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Apa maksud kata ulama ini? Mengurus qalb artinya hati kita itu keperluan asasnya katanya cinta. Katanya ghizaul qalbi al-hub. Keperluan asas kalbu
Cinta. Hati yang kosong dari cinta, hati itu merana. Macam jasad tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, minum tidak, makan tidak, tentu akan merana. Lama-lama boleh jadi mati. Boleh jadi innalillah. Begitu juga qalb. Kata ulama, makanan asasnya, makanan pokoknya al-hub. Jadi kerja kita hidup ini mengurus qalb. Satu. Selain pada akal ya. Sekarang kita nak fokus pada qalb dulu. Jasad, jasmani, ataupun badan. Jasad itu bahasa Arab. Badan itu bahasa Arab. Jasmani, jisim, bahasa Arab. Body. Body, bahasa dipinjam ya. Bahasa orang putih. Body, jasad ataupun badan, kita urus, memang perlu diurus. Tapi katanya, badan ini akan berakhir saat maut menjelma. Bila mati datang, mudah-mudahan husnul khotimah ya. Kalau orangnya memang statusnya muhib ataupun mahbub, dia mesti husnul khotimah meninggalnya. Karena hamba yang mencintai dan dicintai waktu hidupnya, matinya pun akan diurus Allah dengan baik. Begitulah tadi kerja kita dalam hidup ini mengurus tiga perkara: jasad, qalb, dan nafsu. Akal ya, akal. Katanya al jismu wal qalbu wal aqlu. Hati tadi apa keperluan asasnya? Cinta. Bila orang mencintai Allah, bila orang itu mencintai Allah, Allah akan mencintainya. Itu yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah, al muhibbu wal mahbub. Tapi dia sangat mengangkat mahbub katanya. Ainal mahbubu minal muhib. Mana dapat dibandingkan mahbub dengan si muhib. Mahbub tuh Allah mencintainya, Allah menyayanginya, Allah mengurusnya. Muhib, si mukmin, si hamba yang mencintai Allah. Muhib daripada pihak manusia. Mahbub daripada pihak Allah. Subhanallah. Subhanallah. Jadi itulah tadi ya, kata murabbi yang mengurus masalah cinta ini, termasuk murabbi yang hidup, yang masih hidup, yang selalu berceramah siang malam petang dan pagi, yang sangat diminati di seluruh dunia ya, ulama kenamaan yang berada di negeri Syria. Boleh kita ikuti nanti dia punya ceramah. Malah ada ensiklopedia ceramahnya di internet. Ada bank maklumat tentang murabbi ini, Syekh Al-Habib Al-Aziz, Doktor ataupun Profesor Doktor Muhammad Ratib An-Nablusi. Dia banyak berbicara tentang apa yang dibicarakan oleh pengarang Tajul Arus. Tapi Ratib An-Nablusi ini berbicara dengan bahasa zaman sekarang. Bahasa zaman sekarang. Tajul Arus berbahasa dengan bahasa zaman dulu dan masih juga sesuai untuk zaman sekarang ya. Apa maksudnya? Maksudnya tujuan asas kita ini selain mengurus jasad dan bodi, kita karena mengurus hati agar hati itu diisi dengan cinta. Cinta. Kalau kita kaitkan dengan gagasan apa namanya Al-Imam Hasan Basri, imam yang juga selalu disebut namanya. Apa kata Imam Hasan Basri rahimahullah? Man arafa rabbahu ahabbah. 3-4 patah perkataan saja. Man arafa rabbahu ahabbah. Siapa yang betul-betul mantap makrifahnya kepada Allah, arif dia akan cinta katanya. Nah, dari sini kita dapat kaitkan kata-kata Imam Hasan Basri dengan kata-kata As-Sukandari, bahwa cinta itu
asalnya daripada ma'rifah. Bulan November nanti ada program dengan pusat dakwah ya, bersama Belia Dai, tajuknya Ma'rifatullah. Ma'rifah. Man arafa rabbahu ahabbah. Siapa yang mengenali Allah pasti cinta. Itu kata siapa? Kata Al-Imam Hasan Basri rahimahullah. Ini lebih awal lagi daripada Sukandari. Imam Hasan Basri lebih awal lagi. Sukandari kemudian. Tadi sudah disebut tarikh lahir dan tarikh meninggalnya ya. Man arafa rabbahu ahabbah. Orang yang ma'rifahnya betul-betul mantap kepada Allah, arif dia akan cinta. Kalau dia tak arif, dia tak akan cinta. Jadi dari mana datangnya cinta? Daripada ma'rifah. Subhanallah. Maka ulama juga sering mengatakan, orang-orang tua-tua dulu, kita dari kecil lagi ya dah selalu mendengar kata-kata orang tua, katanya apa? Awaluddin ma'rifatullah. Awal starting beragama ini karena ma'rifatullah dulu. Subhanallah. Kalau ma'rifahnya cetek, tohor, dangkal, nanti pengamalannya juga akan cetek, tohor, dan dangkal. Kalau ma'rifahnya mantap, nanti amalannya akan mantap. Karena starting beragama ini ma'rifah. Ma'rifah akan melahirkan mahabbah. Subhanallah. Kenapa cintanya tidak maksimum? Kenapa cintanya lemah? Berarti ma'rifahnya tak mantap. Macam mana nak ma'rifatullah ini? Nak ma'rifatullah, pertama kita belajar tentang kebesaran kekuasaan Allah yang disebut dalam Al-Quran. Macam mana kita nak mengenal Allah? Bacalah risalah, bacalah warakah dari Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Tengoklah alam takambang jadi guru, kata orang Sumatera. Kita belajar daripada alam ini. Bumi ini masih kecil dibandingkan dengan matahari. Subhanallah. Planet-planet ciptaan Allah itu banyaknya tak terkira. Planet yang berterbangan di udara, yang bergerak, ada yang berkelompok, ada yang sendiri-sendiri, ada yang laju, ada yang sederhana laju, ada yang slow. Itu kata ulama tidak dapat dikira. Pernah dulu menghadiri ceramah almarhum Mullah Profesor Datuk Dr. Harundin. Masa itu almarhum Tuan Guru masih sehat. Dia berceramah di Masjid Zainab Lumut. Mungkin dalam 10 tahun yang lalu barangkali. Dia bercerita tentang hebatnya alam ciptaan Allah ini. Apa katanya? Amerika pernah membuat alat peneropong bintang yang canggih. Amerika nak cuba mengira berapa banyak bintang di langit dan membuat kajian tentang bintang. Ternyata katanya dalam satu malam alat peneropong bintang ini dapat mengesan jumlah bintang yang berterbangan di langit sebanyak awalnya 19, kemudian angka nolnya, angka kosongnya 52 di belakang. Boleh tulis tuh ya, nak sebut susah. Macam mana angkanya? 19 awalnya, kemudian angka nolnya, angka kosongnya 52. Itu yang dapat dikesan oleh alat itu. Jadi dengan mengetahui kebesaran dan keagungan Allah, kita akan semakin mencintai Allah. Allah mengurus kita, Allah menjadikan kita. Allah mentadbir urusan kita. Allah mentadbir kerja jantung, kerja buah pinggang, kerja otak, peredaran darah, pernafasan, oksigen. Subhanallah, siang dan malam dari Allah. Jadi bila kita mengenal Allah, mengenal alam ciptaan Allah, insya Allah dari sana akan lahirnya
cinta secara bertahap ya. Kemudian kita kena baca kitabullah. Tidak mungkin iman itu meningkat kalau Quran tidak dibaca. Ibnu Athaillah berbicara tentang cinta ini, Quran itu sebati serasi dengan dia. Quran itu di hatinya. Nak bicara tanpa bicara cinta, tapi kalau Quran tidak ada, dalam hadis dikatakan apa? Orang yang hatinya kosong dari Al-Quran, statusnya seperti bangunan yang runtuh, yang roboh, yang terbiar. Jadi tidak dapat kita bicara cinta kalau warakah kekasih, warakah kekasih kita Allah yang dicintai tidak ada di hati, tidak dapat. Itu mungkin bicaranya di kulit-kulit saja nanti. Macam mana dia nak mencintai Allah, dia Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu Ar-Rahman atau apa itu Ar-Rahim? Dia tidak tahu. Macam mana mau cinta? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbul Alamin. Apa itu Rabb? Ada berapa makna Rabb? Dia tidak tahu. Rabb itu bukan Tuhan ya. Rabb itu bukan Tuhan, satu daripada makna Rabb. Dengan mengkaji basmalah, dengan mengkaji hamdalah secara terperinci, ikut apa yang dikatakan oleh ahli tafsir, insya Allah cinta tadi dapat growing ya, dapat meningkat dengan membaca warakah kekasih Allah, kekasih kita Allah ya, kekasih kita Allah dengan membaca risalah. Ini Quran ini risalah, Quran juga warakah surat. Subhanallah. Baru mendengar komentar seorang yang baru menganut agama Islam. Tapi dia katanya sebelum masuk Islam dia baca Quran dari awal sampai akhir terjemahannya. Subhanallah. Dia baca semuanya. Dari awal sampai akhir dia paham, dia baca. Baru dia masuk Islam. Kemudian baru dia bercakap, Quran ini surat kekasih untuk kekasihnya katanya. Surat kekasih untuk kekasihnya. Subhanallah. Subhanallah. Jadi selain daripada mempelajari Al-Quran, nak meningkatkan cinta ini, apalagi caranya? Caranya menyimak sejarah para kekasih. Kita nak mencintai Allah, nak mengasihi Allah dan ingin dikasihi Allah karena mengetahui sejarah para kekasih, terutama sejarah Nabi, sejarah Rasul, sejarah sahabat, sejarah orang soleh. Orang soleh ini ada sepanjang zaman. Jadi artinya apa? Orang yang ingin dicintai dan mencintai karena dekat dengan orang yang soleh. Orang yang soleh karena ada di hatinya. Cerita-cerita orang soleh mengisi hatinya, mengisi kekosongan jiwanya. Subhanallah. Dalam rangka ini tertarik juga kalau kita bicara tentang Yahya bin Mu'az Ar-Razi yang juga banyak bicara tentang cinta ini. Dulu sudah pernah disebut barangkali, kalaupun bukan dalam Instagram, dalam forum lain. Suatu ketika Yahya bin Mu'az Ar-Razi rahimahullah, Yahya bin Mu'az ini meninggal dunia tahun 258 Hijrah. Artinya dari generasi abad ketiga Hijrah. Yahya bin Mu'az Ar-Razi nak menanamkan cinta di hati jemaahnya. Kebetulan pada waktu itu Yahya bin Mu'az Ar-Razi terlihat seorang ayah membawa anak kecil. Macam mana Yahya nak menanamkan rasa cinta kepada Allah di hati si ayah. Kalau dalam cerita bahasa Arabnya di sini apa? Nazara Yahya bin Mu'az yauman fi insanin wa huwa yuqabbil waladan lah saghiran faqal atuhibbuh qala na'am qala hadha hubbuka lah id waladtahu fa kaifa bihubbillahi lah id khalaqahu. Mu'az terlihat seorang ayah membawa anak kecil.
ayah ini mencium anak tadi. Lalu Mu'az bertanya, Mu'az rahimahullah, atau Yahya bin Mu'az ya, Yahya bin Mu'az rahimahullah bertanya, atuhibbuhu, adakah kamu mencintai anak ini? Qala na'am, andangnya, tentunya. Adakah kamu menyayangi anak ini? Iya dong, katanya. Ini kan buah hati belahan jiwa saya. Ini darah daging saya. Tentulah saya mencintainya. Saya sudah duga jawaban kamu seperti itu, kata Yahya bin Mu'az. Nyangku, katanya. Seterusnya Yahya mengatakan, hadza hubbukalah. Demikianlah hebatnya cinta Anda terhadap anak ini. Demikianlah hebatnya cinta Anda terhadap anak ini. Il walad tahu, karena Anda sebagai walid. Anda itu walid, ayah. Abun, abi bahasa Arabnya ayah juga ya. Walid ayah juga. Hadza hubbukalah id waladtah. Demikianlah hebatnya cinta Anda kepada anak ini karena Anda itu sebagai ayahnya. Fa kaifa bihubbillahilah id khalaqah. Coba selami, coba bayangkan macam mana cinta Allah kepada anak ini sebagai khaliq. Allah itu khaliq. Si ayah tadi walid. Walid. Kalau si ibu walidah ya. Ummi juga ibu. Ummun juga ibu. Anak itu walad. Anda mencintai anak ini? Iya. Oh. Anda ayahnya, tentu Anda mencintainya. Coba bayangkan macam mana pula Allah sebagai khalik. Allah sebagai khalik. Subhanallah. Cinta ayah kepada anak, cinta ibu kepada anak dibandingkan dengan cinta Allah tidak dapat dibandingkan. Kita tidak dapat mengatakan 1/100, 1/1000 cinta Allah tuh pada hati ayah dan ibu, tidak dapat mengatakan seperti itu. Jauh dari itu. Nah, inilah sebetulnya yang tertanam di hati mukmin, yang dia tuh dicintai Allah dan dia juga mencintai Allah. Subhanallah. Apa tandanya Allah cinta kita? Seperti yang selalu dikatakan oleh Ustadz kesukaan jemaah ya, Ibn Liu ya, Allah sayang kita katanya. Apa tandanya? Disuruhnya kita menghadap Allah dalam salat fardu 5 kali. Subhanallah. Itu yang fardu ya. Belum lagi yang sunat. Kalau cerita sunat, sembahyang sunat ini tahun berapa dulu ya, tahun 2000 terakhir pergi umrah. Selain daripada tahun 2003 pergi haji. Pernah dulu pergi umrah, Amba pernah pergi umrah tahun 2000. Pergi ke Masjidil Haram. Tengok orang di masjid. Para pencinta ya, ada yang pegang Quran, tidak boring, tidak jemu baca Quran antara maghrib dengan isya. Ada yang sembahyang sambung menyambung. Antara maghrib dengan isya sembahyang sambung menyambung. Entah berapa rakaat, entah berapa juz dibacanya. Kemudian pernah juga terlihat jemaah di sana waktu bulan Ramadan sembahyang malam, qiyamul lail dekat Ka'bah. Entah berapa jam dia berdiri solat. Berdiri, kemudian dia rukuk, sujud, seterusnya bangkit lagi. Berjam-jam. Itu tanda orang itu dicintai dan mencintai rajin salat. Selain pada salat juga, selain pada salat, mencintai rumah Allah lagi. Mencintai rumah Allah. Orang yang betul-betul dicintai Allah dan mencintai Allah, mesti dekat hatinya ke rumah Allah. Mesti dekat hatinya ke rumah Allah. Subhanallah. Tidak mungkin orang tu jauh dari rumah Allah kalau dia betul-betul mencintai Allah. Apalagi tandanya?
Selain daripada salat, masjid, kitabullah seperti yang dikatakan tadi. Kitabullah. Kitabullah. Ada seorang belia di zaman Rasulullah SAW. Belia ini ya, anak muda. Dia sangat mencintai kitabullah. Padahal dulu kitabullah itu Quran itu belum disusun lagi ya. Disusun kemudian. Belum tersusun lagi. Tapi seorang belia itu Quran sudah ada di hatinya. Namanya siapa? Namanya Abdullah bin Amr bin Al-As. Abdullah bin Amr bin Al-As. Abdullah anak Amr anak Al-As. Abdullah ini sahabat Nabi, ayahnya Amr sahabat Nabi juga, sahabat yang termasuk barangkali 10 besar ataupun 15 besar. Apa kata Abdullah ini? Dia jumpa Rasulullah, dia tanya Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, fikam aqra al-Quran." Wahai Rasulullah, saya ingin khatam Quran itu sebaiknya dalam berapa hari? Ini tanda orang tuh cintanya dengan Al-Quran. Sebaiknya saya khatam Quran dalam tempo berapa hari? Sekali khatam. Itu maksud pertanyaan. Fikam aqra al-Quran ya Rasulullah? Ini pertanyaan sahabat ini mewakili pertanyaan kita. Karena kita tak sempat jumpa dengan Nabi. Patutnya bila kita jumpa, kita boleh tanya pertanyaan yang sama. Jadi apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, fi syahr katanya. Sebulan sekali, baguslah. 30 hari, khatam satu khatam. Kata Abdullah tadi, inni atiku afdala min dzalik. Saya mampu berbuat lebih dari itu. Artinya kurang dari 30 hari. Subhanallah. Lantas apa kata Rasulullah? Fi 20. Baiklah. Dalam tempo 20 hari kamu khatam Quran. Kalau 30 bagi 20 berarti 1,5 juz sehari ya. Kemudian dia tidak puas. Belum puas. Masih mendesak lagi. Inni atiku afdala min zalika ya Rasulullah. Saya mampu berbuat kurang dari 20 hari. Kalau boleh jangan 20 hari. Terlalu sedikit bagi saya membaca 1,5 juz satu hari. Kata Rasulullah seterusnya. Fi 15. Dalam tempo 15 hari. Artinya 2 juz sehari. Tidak juga mau dia. Tidak juga mau. Didesaknya lagi, janganlah 15 hari. Saya merasa kurang puas. Ibarat makan tidak kenyang. Baru dikata Rasulullah solusi berikutnya 10 hari. Artinya 3 juz sehari ya. 3 juz sehari. Subhanallah. Kemudian tidak mau juga. Ya Rasulullah janganlah 10 hari. Kalau boleh kurang dari 10 hari. Inni atiku afdala min zalik. Saya mampu berbuat lebih dari itu. Karena orang mukmin itu ya. Bila dia tak pegang Quran. Tak sedap hatinya. Tak nyaman perasaannya. Gelisah dia. Sepatutnya macam itu. Lalu. Terakhir sekali kata Rasulullah. Fi 5. Baiklah. Dalam tempoh 5. Tapi dalam hadis itu maksudnya 5 malam ya, bukan 5 hari. Tapi selalu orang Melayu cakap dengan hari. Tapi dalam hadis itu kata Rasulullah malam tuh. 30 malam, 20 malam, 15, 10, 5. Karena orang dulu rata-rata kalau siang hari kerja, malam hari baru beribadat. Tidur juga, beribadat juga. Baik, kata Rasulullah 5 malam. Dia desak lagi. Dia desak lagi, tidak mau kalau 5 malam ya Rasulullah. Dia minta 4 kah atau 3 kah? Karena sahabat-sahabat Nabi yang lain, memang ada yang khatam Quran 3 hari sekali. Ada yang sehari sekali. Dulu masa di Selangor, masa di Bangi, jumpa dengan kawan-kawan dari Arab, pernah bertanya, Syekh,
masih adakah di negara Syekh orang yang khatam Quran sekali sehari? Ada katanya. Paman saya katanya, pakcik saya 2 kali sehari khatam Quran katanya. Subhanallah. Ada sahabat baik di negeri Melaka ya, bertugas penceramah di Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Melaka, dia ceramah di sana. Saat itu Amba berjumpa, tanya, panggil abang sama dia, bang, abang kalau khatam Quran itu berapa jam perlu masa? Saya kalau saya fokus katanya 9 jam saya boleh khatam. Subhanallah. Itu tandanya level kasih sayang dengan Allah itu tinggi ya. Kenapa? Orang yang levelnya tinggi, sejam bagi dia, sejam bagi kita tidak sama. Jangan kita pikir macam mana itu. 60 menit dia baca berapa juz. Jangan samakan kita dengan mereka. Karena bila orang itu dikasih Allah, orang itu boleh membuat benda yang luar biasa, tidak dapat dijangkau akal. Subhanallah, subhanallah. Almarhum guru kita Syekh Ali rahimahullah, Ali Saleh ya, Ali Jabir, selalu cerita tentang kisah-kisah seperti ini, keunikan para penghafaz Al-Quran. Karena mereka sudah tinggi levelnya, sudah tahap cintanya sudah tinggi ya. Tadi itu memang ada dalam hadis. Kalau kita nak tahu secara detail macam mana sahabat Nabi membaca Quran, boleh rujuk kitab itu, ada dalam bahasa Melayu, Adab dan Etika Membaca Al-Quran, diambil pada karya Imam Nawawi. Kalau bahasa Arabnya boleh dirujuk dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Mungkin suatu ketika nanti di Kupu SB boleh disorot kitab ini. Kata Imam Nawawi dalam karyanya itu, katanya orang dulu yang khatam Quran 10 hari itu 1 kali khatam, ramai katanya. Yang khatam Quran seminggu sekali, ramai katanya. Malah kita selalu dengar tentang imam yang kita selalu sebut nama-namanya, namanya Imam Syafi'i rahimahullah. Kata ulama, boleh khatam Quran 2 kali 1 hari. Jadi macam mana nak dicintai Allah? Dekatkanlah diri dengan Al-Quran. Bila kita baca Quran, tandanya Allah mencintai. Insya Allah. Karena Quran itu warakah dari kekasih. Warakah dari kekasih. Tidak mesti baca semuanya. Ini uniknya lagi ya. Malah ada cerita sahabat Rasulullah SAW. Kan dah dicakap tadi, masa Rasulullah masih hidup, Quran belum tersusun. Ada seorang sahabat wanita, warga emas, dia baca 1 ayat saja. 1 ayatnya dibaca berjam-jam, berulang kali, tapi ayat yang dibaca itu lekat di hatinya. Ini salah satu sasaran orang yang baca Quran, usahakan supaya Quran itu singgah di hati, berkesan di hatinya. Subhanallah. Subhanallah. Ayat apa yang dibacanya? Ayat pertama surah Al-Ghasyiyah. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Sudahkah sampai kepadamu cerita hari kiamat? Yang bertanya siapa? Allah. Yang ditanya siapa? Rasulullah. Hal ataka, ka atau engkau, sudah sampaikah kepadamu, kepada engkau hadisul ghasyiyah? Hadisul ghasyiyah, cerita tentang hari kiamat. Yang ditanya Rasulullah, tahu tak hari kiamat itu macam mana? Kalau orang itu tahu, mesti rajin dia pegang Quran. Kenapa? Karena di hari kiamat nanti dalam hadis dikatakan, saat kita menghadap Allah, kita semua akan menghadap Allah. Saat kita menghadap Allah, Quran ada di samping. Saat kita menghadap Allah, Quran ada di samping. Allah akan menanya orang ini. Allah akan menanya orang ini. Ada beberapa pertanyaan asas ya, yang rata-rata jemaah yang rajin mengikuti kelas tahu tuh. Dia akan tanya tentang usianya, tentang masa mudanya,
tentang duitnya, berapa pendapatannya, kemana dia gunakan. Nah, tentang ilmu akan ditanya. Ilmu akan ditanya, jangan main-main ya. Kalau dia tidak tahu, masalah lah tuh ya. Maza amila bima alima katanya. Ilmu yang dia tahu ada di amal tak? Subhanallah. Tentang sholat lagi. Lalu dalam hadis yang menceritakan bahwa si hamba akan ditanya Allah nanti saat menghadap Allah. Dalam hadis itu dikatakan Quran ada di samping orang yang mencintai Al-Quran. Quran yang akan menjawabnya. Subhanallah. Itulah salah satu maksud hadis Al-Qur'anu hujjatun laka au alaik. Ini salah satu maksud hadis itu. Quran ini hujjah, pembela Anda. Kalau Anda bisa, Anda baik. Kalau Anda tak baik, Quran itu akan jadi setru, jadi musuh Anda. Al-Qur'anu hujjatun laka. Quran ini akan membela Anda di hadapan Allah. Kalau orang itu pencinta Al-Quran, au alaik, atau jadi musuhnya kalau dia tidak mencintai Al-Quran. Nah, lalu dalam hadis itu disebut bila orang itu ditanya oleh Allah, Quran yang jawab. Subhanallah. Setiap ditanya, Quran yang jawab. Akhirnya apa? Akhirnya Allah bercakap dengan Al-Quran, sekarang terserah sama kamulah, up to you. Terserah sama kamu, mau dipengapakan orang ini. Jadi dalam hadis dikatakan orang ini akan dibawa oleh Al-Quran, akan diberi pakaian, akan diberi mahkota, perhiasan, akan dibawa ke surga oleh Al-Quran. Subhanallah. Berapa jam lah tangan saya megang Quran satu hari. Istri saya macam mana? Anak, menantu, cucu saya adakah saya didik mencintai Al-Quran? Cerita ini menghubungkan kita dengan kisah zaman Umar bin Khattab. Kisah Quran yang akan membela si pencinta Al-Quran di mahkamah Allah nanti di sana akan membawa kita kepada kisah Umar bin Khattab. Suatu ketika Umar bin Khattab pernah ditangi seorang ayah ya. Ayah yang menghadapi masalah anak. Rupanya zaman dulu masalah keluarga ditangani oleh khalifah. Jumpalah si ayah dengan Khalifah Umar. Ya Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, tolong kasih tazkirah anak saya ini dulu. Anak saya ini tidak mau dengar cakap saya. Tidak tunduk kepada arahan saya. Kata Umar, baiklah. Lalu Umar bertazkirah untuk menasihati si anak. Bila Umar selesai bertazkirah, si anak bertanya kepada Umar, boleh tidak tanya? Kata Khalifah, silakan. Tadi saya sudah mendengar keterangan Khalifah Amirul Mukminin tentang adab anak terhadap ayahnya. Sekarang saya nak tahu tugas ayah pula terhadap anak. Kata Umar, kewajiban ayah terhadap anaknya ada 3. Ada 3. Ingat saja ya. Tugas kewajiban si ayah terhadap anaknya ada 3. Nomor 1 katanya ayantaqi ummah. Nomor 2 ayyuhsin asmah. Nomor 3 ayyu'allimahul kitab. Pertama sekali, sebelum si ayah kawin, cari benih yang baik bakal ibu si anak nih. Jangan salah benih. Kalau dah salah benih nanti kalau tumbuh benda yang tidak diingini, jangan disesali. Jauh-jauh lagi sebelum kawin dengan si ibu, bakal ibu, pilih dulu benih yang baik. Sesudah ada anak, kasih nama yang baik. Kemudian dah pandai dia berfikir, membaca, bercakap, ajar Al-Quran dulu. Install Al-Quran di hatinya. Lalu si anak berterus terang kepada Umar di depan ayahnya, wahai Amirul Mukminin,
tiga-tiga ini bagi ayah saya tidak ada. Ibu saya bukan bakal istri yang terbaik sebelum bapak kawin dengan ibu. Nama saya bukan nama yang terbaik. Dan saya tidak diajar oleh ayah saya Al-Quran. Itulah ya, bila kita bicara tentang cinta, tidak dapat lari daripada Al-Quran, tidak dapat lari daripada orang saleh, tidak dapat lari daripada Baitullah, rumah Allah, tidak dapat lari daripada as-salah, tidak dapat lari pada az-zikir. Zikir lagi selain pada salat, zikir juga. Karena orang yang mencintai seseorang, dia akan selalu menyebut namanya. Orang yang mencintai Allah akan basah lidahnya dengan menyebut Allah, agar dia semakin dicintai Allah. Subhanallah. Itu tadi kisah Yahya bin Mu'az membawa kita kepada kisah Umar bin Khattab. Dan kita boleh tambah lagi dengan satu dua kisah lagi. Kita teringat kisah siapa contohnya? Yang selalu disebut juga dan sekarang siri ceramah tentang tokoh ini masih berlangsung, Al-Fudail bin Iyad. Ulama dulu ya. Kalau kita nak merujuk, sangat baik sekali kita rujuk kisah-kisah ulama dahulu. Fudail bin Iyad rahimahullah, ini termasuk ulama yang sepatutnya bertempat di hati kita ya. Karena kisahnya sangat unik sekali. Sama dengan Hasan Basri tadi, Al-Imam Hasan Basri rahimahullah. Fudail bin Iyad pernah terjumpa dengan seorang jemaah yang dikira orang jemaah ini cinta di hatinya mungkin agak lari sedikit, tapi masih ada. Hatinya masih berisi cinta, tapi masih ada juga cinta kepada yang lain. Sepatutnya cinta kepada Allah itu memenuhi hati. Cinta kepada istri karena cinta kepada Allah. Cinta kepada suami karena cinta Allah. Cinta kepada anak cucu karena cinta Allah. Lalu Yahya tadi terlihat seorang jemaah. Dia dah dapat dapat menduga orang ini perlu dibimbing. Lalu ditanyanya, macam mana dia membimbing orang itu? Katanya, Tuhan sudah berapa umur sekarang? Umur saya sudah 60. 60 sudah? Iya. Berarti perjalanan hidup Tuhan sudah berlangsung selama 60 tahun. Perjalanan hidup sudah di penghujung ini. Ingat-ingatlah. Jangan lupa. Kata yang ditanya ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini tanda Allah, tanda ada Allah di hatinya, dia terus menyebut nama Allah. Orang tuh kalau ada Allah di hatinya, dia selalu cakap jazakallahu khaira, barakallahu fiik, ahsanallahu ilaik. Ataupun yang senada dengan itu. Selain daripada salam ya. Selain daripada salam. Tengoklah orang tuh, ada enggak kata-kata yang indah seperti itu? Orang tadi bila ditanya tentang usianya, dijawab 60 tahun. Kemudian bila dikatakan bahwa perjalanan hidupnya sudah di penghujung, apa jawabannya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa maksudnya? Saya takut, saya risau, saya menyesal, saya bimbang. Rupanya usia saya sudah di penghujung. Rupanya pintu kubur sudah dekat, saya tak ingat selama ini. Maka dia beristirja. Ini namanya istirja. Orang dulu istirjanya bukan saat meninggal, ada orang meninggal dunia saja ya. Itu penggunaannya sedikit. Istirja ini sepatutnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ditanya oleh Fudail bin Iyad, apa maksud innalillah itu? Kemudian dihuraikannya terus. Maksudnya sebenarnya satu hari kita akan mati, tiba saatnya kita akan tutup usia. Dan bila kita meninggal dunia nanti kita akan menghadap Allah di hari pembalasan. Di sana nanti Allah akan menanya perjalanan hidup kita yang 60 tahun. Kalau yang sudah 60 ya. Kalau sudah lebih memang ditanyalah. Jadi bersiap-siaplah menjawab persoalan yang akan diajukan
selama 60 tahun. Kata Fudail bin Iyad rahimahullah kepada jemaah yang ada di sampingnya. Lalu jemaah tadi semakin kelang kabut. Macam mana caranya itu? Saya risau ini. Tolong bantu saya. Apa solusinya? Kata Al-Fudail, solusinya senang sekali. Kalau bahasa Arabnya, yasirah. Inilah Allah, tandanya Allah itu cinta. Bila kita ingin mencari solusi, solusinya paling mudah, paling senang. Very easy. Allah itu kekasih. Macam mana caranya? Kata jemaah tadi, yang penting kita tuh menyesali lembaran hidup yang lalu, menyesali lembaran hidup yang lalu kita bertaubat kepada Allah dan membaiki lembaran hidup berikutnya. Nah, ini yang dikatakan oleh siapa tadi? As-Sukandari, iza tabal abdu farihat bihi daruh minal jannah wa tafrah bi as-sama' wal ard war rasul sallallahu alaihi wasallam fal haqqu subhanahu lam yarda an takuna muhibban bal mahbuban wa ainal mahbubi minal muhib. Yang kita kaitkan juga tadi dengan ayat 222 suratul Baqarah, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah itu mencintai orang yang bertaubat. Allah tahu kita ini banyak masalah, Pak. Kita ini banyak masalah, banyak kelemahan, apalagi di era sekarang ya. Tapi Allah tidak pernah jemu mendengar taubat kita, mendengar istighfar kita, mendengar munajat kita. Subhanallah. Jadi cerita Fudail bin Iyad tadi ujungnya macam itulah. Kalau ingin selesai dengan Allah, bertaubatlah kembali kepada Allah. Allah akan mengabaikan kes yang lalu dan Allah akan membaiki lembaran yang akan datang. Mudah-mudahan kita tuh selalu dalam jagaan Allah. Tertarik juga kalau kita simak di sini hadis kudusi ya, yang selalu disebut oleh ustaz-ustaz kita bila bicara tentang taubat ini. Ada hadis kudusi, riwayat Imam Tirmizi ada, riwayat Bukhari ada. Hadis kudusi satu dari Imam Tirmizi dan Ahmad. Allah berfirman dalam hadis kudusi, ya ibna Adam, wahai anak Adam. Kita ini lah semuanya ya. Innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu lak ala ma kana fik wala ubali. Wahai anak Adam, katanya, selagi engkau berdoa, mengangkatkan tangan, menadahkan tangan, selagi engkau mengharapkan aku akan ampunkan dosamu, walaupun macam mana lembaran hidupmu yang lalu itu. Wala ubali, aku tak peduli itu, kata Allah. Macam manapun kesnya dalam zaman yang lalu, Allah tak peduli katanya. Wala ubali, aku tak peduli. Ya benar Adam. Di sini berapa kali Allah menyeru ya. Ini seruan kedua. Seruan pertama tadi, selagi engkau berdoa, berharapkan keampunan, aku akan beri keampunan. Aku tak peduli, kata Allah. Tak peduli macam mana pun banyak dosa orang tuh. Itu maksudnya. Seruan kedua, ya benar Adam, lau balagat dzunubuka ananas sama thumma astaghfartani ghafartu lak. Wahai anak Adam, kalaupun dosamu menggunung sampai ke langit sana, penuh dengan dosa, kemudian engkau minta ampun, beristighfar, ghafartu lak, aku akan mengampuni. Wala ubali, aku tak peduli macam mana pun banyaknya dosamu, kata Allah. Kemudian seruan yang ketiga, ya benar Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya thumma lakitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bi qirabiha maghfirah. Wahai anak Adam, katanya, kalau engkau datang menghadapku membuat dosa yang memenuhi bumi, kemudian engkau menghadapku tanpa ada sifat ataupun syirik, engkau menghadapku dengan tauhid, dengan iman, bukan syirik, Allah akan memberi keampunan sebanyak dosanya itu. Subhanallah. Hadis lain yang mengatakan cinta Allah kepada hambanya, ini hadis Imam Muslim, terdapat dalam Sahih Muslim
Terdapat juga dalam kitab Riyadhus Shalihin, bagi yang ada kitab Riyadhus Shalihin di rumahnya, patutnya di rumah kita karena ada ya, selain pada Quran, selain pada Quran terjemahan, misalnya ada kitab hadis di rumah. Kalau yang mulia Rais Kupu SB, karena ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, karena ada katanya. Riyadhus Shalihin saja tak cukup katanya. Karena benda itu ada ya, banyak dijual. Kenapa tidak ada di rumah kita? Dalam Sahih Muslim Allah berfirman, oh bukan Allah, ini Rasulullah ya, tapi menyatakan kasih sayang Allah. Apa katanya? Lallahu asyadu faraham bi taubati abdih hina yatub ilaih. Allah itu sangat gembira kalau hamba itu bertaubat kepadanya. Bandingannya katanya, kalau ada orang berjalan di padang pasir, bagi yang tak pernah mengalami padang pasir mungkin susah nak membayangkan. Katalah kita naik kereta nak pergi mana? Pergi KK. Contohnya lah ya. Atau nak pergi Tawau. Sekarang tak boleh musafir ya. Di time boleh musafir, kita nak pergi Kuching, nak pergi Pontianak, nak pergi Indonesia, pergi Kalimantan. Tiba-tiba di jalan kita singgah, lalu kereta kena curi. Ini ceritanya di sini. Tapi di sini ceritanya cerita orang berjalan di padang pasir. Dia berjalan di padang pasir, kemudian tiba-tiba binatang kendaraannya unta hilang, menghilang. Makanannya, bekalannya semua di atas kendaraan. Dia tinggal seorang diri di padang pasir yang luasnya macam laut. Subhanallah. Bila kita pergi ke padang pasir tu, tidak nampak tepinya entah di mana. Orang tadi kendaraannya menghilang, lalu dia putus asa untuk mendapatkan. Tiba-tiba dia nampak sebatang pokok, dia pergi ke sana, dia beristirahat di batang pokok tu. Setelah dia beristirahat sejenak, datang untanya lagi. Datang semula untanya. Betapa gembiranya. Lalu katanya terungkapkan kata-kata yang saking sangat gembiranya orang ini, terkeluarlah dari kata-katanya, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, aku ini Tuhanmu, engkau hambaku. Salah sebut bah. Ini Rasulullah yang cakap nih ya. Karena terlalu gembiranya, kata-katanya pun tidak terkawal. Ya Allah, terima kasihlah datang untaku ini semula. Engkaulah hambaku, akulah Tuhanmu. Terbalik dia cakap. Begitu kata Rasulullah. Artinya apa? Orang itu kalau ingin menjadi kekasih Allah, mudah saja. Bertaubatlah kembali kepada Allah. Buka lembaran baru. Kemudian orang itu akan meningkat, naik status jadi Al-Habib ataupun Al-Muhib dengan Al-Mahbub. Ini yang dikatakan oleh As-Sukandari. Orang beriman itu sebenarnya sangat tinggi nilainya di sisi Allah. Sangat tinggi martabatnya. Allah suka kalau kamu itu jadi Al-Muhib, pencinta. Dan Allah suka kamu kalau menjadi Al-Mahbub, yang dicinta. Ini kata As-Sukandari. Berkenaan dengan cinta ini, Allah sendiri pernah mengajar nabinya doa cinta. Allah sendiri pernah mengajar nabinya doa cinta dalam satu hadis kudusi. Dan selain doa cinta ini, ada lagi doa cinta yang lain. Tapi paling kurang kita akan hafal doa cinta ini yang diajarkan Allah kepada Rasulnya. Saat Allah menyuruh nabinya berdoa, katanya sal, mintalah apa hajatmu. Belum sempat Rasul meminta hajatnya, Allah mengajarnya doa. Doa itu agak panjang sedikit, tapi di penghujungnya doa cinta. As'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Ya Allah, aku menagih cintamu. Apa maknanya? Cintailah aku ya Allah, dan berilah aku peluang mencintaimu. As'aluka hubbak, berilah aku kemanisan cinta terhadapmu ya Allah.
Satu. Yang kedua, wa hubba man yuhibbuk, dan cinta terhadap orang yang mencintaimu. Orang itu kalau ingin dia mencintai Allah, dia karena dekat dengan orang yang mencintai Allah. Macam mana dia nak melatih dirinya bercinta? Macam mana dia nak belajar cinta? Macam mana dia tahu cinta? Dekatilah orang pencinta, para muhibbin. Itu maka dalam doa dikatakan, as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk. Jadi boleh ditanya hati kita, saya sudah berapa senarai orang yang mencintai Allah yang ada dalam hati saya? Fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan. Saya selalu mendekatinya, selalu bertanya, selalu berkomunikasi. Macam cerita siapa tadi? Al-Fudail bin Iyad, ya. Macam cerita Yahya bin Mu'adz. Subhanallah. As'aluka hubbak, ya Allah, aku menagih cintamu ya Allah. Cintailah aku dan berilah aku kemanisan cinta terhadapmu. Satu. Yang kedua, wa hubba man yuhibbuk, aku menagih cinta orang yang mencintaimu ya Allah. Berilah aku peluang mencintai orang yang mencintaimu, supaya aku tahu macam mana mencintaimu ya Allah. Yang ketiga, wal amal alladzi yuballighuni hubbak, kasihlah saya ini pendekatan, faktor-faktor yang membuatkan cintaku kepadamu bertambah ya Allah. Jadi ada tiga ya. Pertama cinta Allah, kedua cinta makhluk, cinta manusia yang mencintai Allah, yang ketiga cinta sarana cinta. Apa itu? Al-Quran. Apa itu? Al-Masjid. Apa itu? As-Salah. Apa itu? Al-Zikir. Apa itu? Al-Ilm. Ilmu. Tanpa ilmu macam mana dia nak cinta? Tanpa sholat, tanpa meningkatkan sholatnya, macam mana dia mau mencintai? Tidak mungkin. Itu maka dikatakan dalam kisah yang di Masjidil Haram itu ya, orang itu antara maghrib dan isya sholat, jam 2, jam 3 sembahyang tahajud di Masjidil Haram. Mungkin 15 menit dia berdiri membaca ayat, kemudian dia penat, duduk sekejap, baca ayat lagi, kemudian berdiri lagi, baca ayat lagi. Mungkin setengah jam dia satu rakaat tuh. Kita boleh buat ya. Kita boleh guna Al-Quran pakai mushaf. Sekarang sudah banyak jemaah yang ada stand mushaf yang mushaf qiyam ya di rumahnya. Kita boleh amalkan. Kita boleh amalkan. Kita boleh memperpanjang bacaan, memperpanjang doa, berdoa waktu sujud. Doa waktu sujud ini penting. Dalam bulan yang lalu ada mendengar ceramah dari seorang kekasih Allah, katanya kalau kita banyak hajat kepada Allah, cobalah kita sujud solat. Solat dalam sujud kita berteriak tanpa suara, dia cakap. Berteriak tanpa suara meminta kepada Allah. Sebutlah ya Rahman tanpa suara, sebutlah ya Rabbi tanpa suara, berteriaklah, mintalah hajat kepada Allah dalam sujud. Insya Allah Allah akan dengar, katanya. Dia cakap doa seperti itu tidak akan didengar oleh malaikat karena dia tak bersuara. Bahasanya bahasa hati. Dia curhat dengan hatinya. Allah memang tahu. Malah Allah lebih tahu kepada orang itu daripada dirinya sendiri. Ini satu yang perlu ada sama kita. Kita perlu ada sama kita bahwa Allah itu lebih mencintai kita daripada diri kita sendiri. Karena Allah itu Arhamur Rahimin. Allah itu Khairur Rahimin. Allah itu mencinta dan dicintai. Allah itu lebih dari itu. Seperti yang dikatakan dalam kisah Yahya bin Mu'adz dengan jemaah tadi ya, bahwa kasih sayang Allah kepada hamba itu lebih hebat daripada kasih sayang hamba sendiri. Jadi sebagai penutup kita baca doa cinta ya, sama-sama kita aminkan. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuna hubbak. Allahumma habib ilaina al-iman. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa kari ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tusir alaina wa ardina warda'na ya karim. Allahumma hafaz sultanana wa iyana wal muslimin. Allahumma hafaz sultanana wa iyana wal muslimin wa hafazna min kulli su wa hafazna min kulli makruh fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Waktub lana kullal khair biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin
Walhamdulillah amin. Jazakumullah khairan barakallahu fikum wa astaudiukumullah wa nawwara qulubakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.